Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, di sini kami akan mempresentasikan mengenai ujian akhir praktikum kami dengan tema pemesanan tiket bioskop. Laporan ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian praktikum pada mata kuliah basis data. Baik, di sini laporan ini disusun oleh saya sendiri, Rindi Salsabila. Kemudian ada rekan saya, Imam Muzaki dan Sultan Jundi Halid. Baik, langsung saja kita ke studi kasus. Pada suatu bioskop di kota Bandar Lampung yang bernama Bioskop X, menerima layanan pemesanan tiket melalui online demi mempermudah sistem pemesanan dan mengurangi keterbuangan waktu akibat mengganti jika membeli tiket secara offline. Pada kasus ini, objek-objek yang perlu dibuat untuk menyusunnya ke dalam sistem database antara lain film, studio, penayangan, tiket, dan pemesan. Yang dimana kelima objek tersebut dijadikan ke dalam suatu entitas dalam pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram, seperti pada penjelasan di atas. Pada ERD di bawah dapat jelaskan bahwa pemesanan. Nah, kita langsung saja masuk ke ERD. Dari ERD yang kami buat ini, kami sudah membuat beberapa entitas. Ada pemesan, tiket, penayangan, film, dan studio. Di mana dalam pemesan ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID pemesanan dan nama pemesan. Kemudian untuk tiket ini memiliki atribut nomor seri, itu sebagai foreign key, kemudian tanggal pemesanan, row, seat, harga tiket, dan harga tiket. Kemudian di sini ada ID penayangan dan ID pemesanan, itu adalah foreign key. Kemudian di entitas penayangan memiliki atribut ID penayangan. Kemudian di sini memiliki berapa dan jam tayang. Kemudian ada berapa foreign key, yaitu ID film, nomor studio, dan nomor seri. Kemudian selanjutnya ada entitas film. Entitas film ini memiliki 4 atribut, yaitu ID film, nama film, sutradara film, dan genre film. Yang terakhir ada entitas studio. Entitas studio ini memiliki 2 atribut. Yang pertama ada nomor studio dan kapasitas penonton. Kemudian dalam ERD ini antara entitas pemesanan dengan tiket ini memiliki relasi one to one, di mana satu pemesan hanya bisa membeli satu tiket dan satu tiket hanya untuk satu pemesan. Kemudian untuk tiket dan penayangan ini juga memiliki relasi one to one, di mana satu tiket hanya dapat untuk satu penayangan dan juga satu penayangan itu ada dalam satu tiket. Kemudian studio ini memiliki relasi one to many kepada penayangan, di mana dalam studio ini memiliki banyak penayangan. Kemudian yang terakhir ada entitas film. Di sini juga memiliki relasi one to many, di mana dalam film ini dapat memiliki beberapa penayangan. Jadi pada ERD di bawah ini dapat jelaskan bahwa pemesan itu hanya dapat memesan satu tiket bioskop. Begitupun sebaliknya, untuk tiket hanya dapat untuk satu penayangan. Dan penayangan pun hanya untuk satu tiket. Kemudian pada penayangan hanya terdapat satu film dan satu studio. Tetapi pada studio dan film dapat terdiri dari banyak penayangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muzaki dengan NPM 221705156. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari database pembelian tiket bioskop dalam MySQL. Yang pertama ada create table. Yang akan kita buat pertama adalah table film dengan ERD-nya seperti ini. Di sini tabel judul, yaitu judulnya film. Kemudian untuk primary key terdapat ID underscore film dengan tipe data integer.
Kemudian nama underscore film dengan tipe data varchar, sutradara underscore film dengan tipe data varchar, genre underscore film dengan tipe data varchar. Kemudian untuk query-nya ada pun sebagai berikut, yaitu create table film dalam kurung ID underscore film integer 10. 10 ini merupakan jumlah tipe data yang dapat kita input pada ID film ini. Kemudian primary key ini merupakan fungsi yang digunakan sebagai primary key. Kemudian lanjut ke nama underscore film dengan tipe data varchar dalam kurung 100. 100 ini merupakan jumlah tipe inputan ataupun bebas ya, bisa merupakan gabungan dari huruf, angka, ataupun simbol. Ini yang dapat kita masukkan adalah 100 jenis kriteria tersebut ataupun jenis karakter tersebut. Kemudian untuk sutradara underscore film varchar 100, kemudian genre underscore film dengan tipe data varchar 100. Oh iya, tipe data ini yang 100 ini dapat kalian ubah sesuai dengan kemauan kalian. Misalkan nama film varchar 255 ataupun nama film varchar sampai dengan 1000, bebas. Kemudian untuk yang kedua yaitu table studio dengan ERD nih dengan judulnya studio. Kemudian nomor studio di sini berperan sebagai primary key dengan tipe data integer dan kapasitas underscore penonton ini berdata varchar. Untuk query-nya yaitu sebagai berikut, create table studio dalam kurung nomor underscore studio integer 10 berperan sebagai primary key. Kemudian kapasitas underscore penonton dengan tipe data varchar dengan jumlah karakter 200. Kemudian untuk yang ketiga yaitu table penayangan dengan ERD-nya seperti ini dengan judul penayangan, kemudian primary key-nya yaitu ID underscore penayangan dengan tipe data integer. Untuk ID film, kemudian nomor underscore studio, kemudian nomor underscore seri ini berperan sebagai foreign key. Nah, untuk jam underscore tayang ini opsional. Kemudian untuk query-nya yaitu sebagai berikut, create table penayangan dalam kurung ID underscore penayangan, tipe datanya integer sebanyak 30 karakter, berperan sebagai primary key. Kemudian yang kedua adalah jam tayang dengan tipe data varchar dengan 100 karakter. Kemudian yang ketiga adalah ID underscore film dengan tipe data integer dengan 30 jumlah karakter. Kemudian untuk integer ini hanya dikhususkan untuk angka. Kemudian nomor underscore studio dengan tipe data integer sebanyak 10 karakter angka. Kemudian di sini untuk foreign key-nya sendiri yaitu ID film bereferensi pada film dalam kurung ID underscore film. Kemudian foreign key yang kedua yaitu foreign key nomor underscore studio bereferensi di studio dalam kurung nomor underscore studio. Kemudian untuk selanjutnya yaitu table tiket dengan bentuk ERD-nya sebagai berikut. Di sini judulnya tiket. Kemudian untuk primary key-nya nomor seri. Kemudian ada juga tanggal underscore pemesanan, row, seat, harga underscore tiket. Dan untuk foreign key-nya adalah ID underscore penayangan dan ID underscore pemesan. Untuk query-nya adalah sebagai berikut. Create table tiket dalam kurung nomor underscore seri dengan tipe data integer sebanyak 30 karakter angka berperan sebagai primary key. Kemudian yang kedua, tanggal underscore pemesanan dengan tipe data varchar dengan 100 karakter inputan. Kemudian yang ketiga adalah row dengan tipe data varchar dan 30 inputan karakter. Kemudian seat dengan tipe data varchar dengan 30 tipe inputan karakter. Kemudian harga underscore tiket dengan tipe data integer sebanyak 30 angka. Dan lanjut ID underscore penayangan dengan tipe data integer sebanyak 30 tipe angka. Kemudian untuk foreign key-nya ini berada pada penayangan dengan preferensi pada penayangan, ID penayangan. Kemudian untuk tabel yang kelima yaitu adalah tabel pemesan dengan ERD-nya sebagai berikut. Dengan ID pemesan sebagai primary key, nama underscore pemesan, dan foreign key-nya adalah nomor underscore seri. Query-nya adalah create table pemesan dalam kurung ID pemesan dengan tipe data integer dengan 30 jumlah tipe karakter angka yang dapat diinput yang berperan sebagai primary key. Dan lanjut ke nama underscore pemesan dengan tipe data varchar dengan 100 tipe data inputan karakter. Kemudian lanjut ke nomor underscore seri dengan tipe data integer sebanyak 30 inputan karakter angka. Kemudian untuk foreign key-nya yaitu nomor seri yang bereferensi pada tiket bagian nomor seri.
Kemudian tabel yang keenam adalah penambahan foreign key nomor seri ke tabel penayangan dengan ID-nya sebagai berikut. Dengan judul tabel penayangan dengan ID penayangan berperan sebagai primary key. Kemudian untuk foreign key-nya yaitu ID underscore film, nomor underscore studio, nomor underscore seri, dan jam tayangan ini sebagai opsional. Untuk query-nya yaitu alter table penayangan add nomor underscore seri dengan tipe data integer sebanyak 30 jenis inputan karakter angka. Kemudian alter table penayangan add constraint penayangan underscore ibfk underscore 3. Untuk foreign key-nya yaitu nomor seri yang bereferensi pada tiket bagian nomor seri. Kemudian insert table. Yang pertama adalah kita harus insertkan table film. Query-nya adalah sebagai berikut, yaitu insert into film. Yang pertama adalah ID film, kemudian nama film, kemudian sutradara film, kemudian genre film dengan values ataupun nilai, yaitu yang pertama 1, ID-nya yaitu 1, kemudian nama filmnya adalah Dunkirk, sutradara filmnya adalah Christopher Nolan dengan genre film perang atau laga. Kemudian untuk ID film kedua, 3, 4, dan 5 sama seperti yang di atas tadi. Dan hasilnya adalah seperti pada screenshot di bawah ini, yaitu ID filmnya 1, kemudian nama filmnya Dunkirk, untuk sutradara filmnya yaitu Christopher Nolan, dan genrenya yaitu perang ataupun laga. Untuk ID film 2, 3, 4, 5 sama seperti yang di atas tadi. Kemudian untuk table studio, query-nya adalah sebagai berikut. Insert into studio, yang pertama yaitu nomor studio, kemudian kapasitas penonton dengan nilai yaitu studio pertama berjumlah 300 penonton. Untuk studio kedua yaitu berjumlah 250 penonton. Untuk studio ketiga yaitu berjumlah sebanyak 250 penonton, dan studio keempat berjumlah 300 penonton. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah table tiket dengan query-nya yaitu sebagai berikut. Insert into tiket, nomor seri, kemudian tanggal pemesanan, kemudian row, kemudian seat, kemudian harga tiket, dan ID penayangan dengan values ataupun nilai yaitu nomor serinya 010. Kemudian untuk tanggal pemesanannya yaitu 22 bulan 12 2022. Kemudian row-nya adalah G dan seat-nya adalah 6 dengan harga tiket yaitu 50.000 dengan ID penayangan 0. Karena di sini ID penayangannya belum dibuat. Untuk selanjutnya ke table penayangan. Nah, inilah bagian 0 ini diisi. Untuk query dari table penayangan sendiri yaitu insert into penayangan, ID penayangan, kemudian jam tayang, kemudian ID film, kemudian nomor studio, dan nomor seri dengan values ataupun nilai yaitu ID penayangannya 1, kemudian jam tayangannya jam 11, kemudian ID filmnya 1, dan untuk nomor studio ini 1, kemudian nomor serinya 010. Untuk ID 2, 3, 4, 5 ini sama seperti yang ID 1 ini. Kemudian akan menghasilkan seperti pada gambar di sini. Nah, dapat dibaca yaitu ID penayangannya 1 dan jam tayang ini jam 11. Untuk ID filmnya sendiri 1, yaitu Dunkirk dengan nomor studio yaitu 1 dan nomor serinya 10. Kemudian masuk ke bagian update values pada table tiket dengan query-nya yaitu update tiket set ID penayangan sama dengan 1 where tiket titik nomor underscore seri sama dengan 10. Kemudian update tiket set ID penayangan sama dengan 2 where tiket titik nomor seri sama dengan 110. Untuk selanjutnya sama, cuma beda di bagian ID penayangan dan nomor seri. Untuk hasilnya yaitu seperti pada gambar ini. Untuk nomor serinya yaitu 10. Tanggal pemesanannya adalah 22 bulan 12 tahun 2022 dengan row G dan seat 6. Untuk harga tiketnya 50.000 dan ID penayangannya 1.
Kemudian untuk tabel pemesan, query-nya adalah sebagai berikut: insert into pemesan, ID pemesan, nama pemesan, nomor seri. Dengan values ataupun nilai yaitu ID pemesannya 1, untuk nama pesannya yaitu Sarifudin, dan nomor serinya 10. Kemudian untuk ID pemesan 2, 3, 4, 5 sama seperti yang saya jelaskan pada ID pemesan 1 ini. Untuk hasilnya yaitu seperti pada gambar ini. Untuk ID pemesannya 1, nama pemesannya Sarifudin, dan nomor serinya 10. Untuk ID pemesan 2, 3, 4, dan 5 sama seperti ID pemesan 1. Baik, untuk bagian alter table dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sultan Judi Khalid. Oke, selanjutnya ada alter. Di sini kita menggunakan change untuk mengubah nama kolom yang tadinya nama film berubah menjadi judul film. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk query-nya itu seperti ini. Kemudian ada update. Update ini kita gunakan untuk mengganti nama pada ID pemesan 1. Di sini ID pemesan 1 adalah Sarifudin. Di sini kita gunakan update untuk mengganti namanya menjadi Siloyang. Maka setelah itu Sarifudin berubah menjadi Siloyang. Berikutnya ada select. Di sini kita memanggil nama pemesan sebagai nama pemesan, nomor seri pada tiket sebagai nomor seri tiket, judul film pada film sebagai judul film, jam tayang pada penayangan sebagai jam tayang, nomor studio sebagai studio, nomor studio pada studio itu sebagai studio. Kita ambil dari pemesan, tiket, film, penayangan, dan studio, di mana nomor seri pada pemesan itu sama dengan nomor seri pada tiket, dan ID penayangan pada tiket itu sama dengan ID penayangan pada penayangan, dan ID film pada penayangan sama dengan ID film pada film, dan nomor studio pada penayangan sama dengan nomor studio pada studio. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia menampilkan nama pemesan, nomor seri tiket, judul film, jam tayang, dan studio. Kemudian ada function. Pertama itu ada function min max. Min ini untuk terkecil, max ini untuk yang terbesar, di mana harga tiket terkecil itu adalah 40.000 dan maxnya adalah 60.000. Untuk average ini rata-rata dari harga tiketnya adalah 49.000. Untuk sum itu jumlah dari seluruh harga tiket, jumlahnya adalah 245.000. Untuk count ini dia menghitung banyaknya harga tiket. Jadi harga tiket di sini tuh ada 5. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Maka yang akan ditampilkan adalah 5. Berikutnya adalah charleng. Charleng ini adalah function untuk ini untuk menghitung panjangnya karakter. Jadi di sini Siloyang itu panjang karakternya adalah 12, nama Yuri Ringo itu ada 13, Saif itu 7, Abdul Bari itu 10, dan Ahmad Kasim itu adalah 11. Baiklah, begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.